Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kabar Rebahan. Admin akan melanjutkan sebuah cerita novel yang sangat seru, akan melanjutkan sebuah cerita yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 590 bertepatan dengan bab ke 3044. Kata-kata Wan Pojun membuat Su Chengpeng sangat kaget. Jika tadinya dia ingin memperalat Wan Pojun, maka dia sangat mengagumi Wan Pojun sekarang. Seorang pemuda yang usianya kurang dari 30 tahun bisa berkembang sampai skala seperti ini di dunia perperangan yang berbahaya, sebenar-benar sangat mengagumkan. Jadi dia mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Wan Pojun, aku jarang mengagumi orang selama hidupku. Yi Changying dari keluarga Yi adalah orang pertama dan kamu adalah orang kedua. Sini, aku akan bersulang untukmu." Ketika mendengar nama Yi Changying, Wan Pojun melihat Su Chengpeng dan bertanya dengan serius, "Kakek Su, apakah Yi Changying benar-benar sehebat seperti yang dikatakan orang-orang?" Su Chengpeng mengangguk dan berkata dengan sedih, "Meskipun dendamku sangat dalam dengan keluarga Yi, tapi aku harus mengakui kalau Yi Changying memang kuat. Pada waktu itu dia sangat terkenal. Banyak orang termasuk diriku ingin punya anak seperti Yi Changying meskipun membencinya." Ekspresi Wan Pojun menjadi serius dan bertanya dengan serius, "Kakek Su, aku ingin tahu sehebat apa Yi Changying itu?" Su Chengpeng berkata, "Aduh, Yi Changying terlihat seperti seorang kutu buku, sangat elegan dan berwibawa. Dia bukan orang dunia seni bela diri, tidak bisa dikatakan tidak punya kekuatan juga, tapi dirinya sangat jauh jika dibandingkan dengan master bela diri." Wan Pojun bertanya lagi, "Kalau begitu kenapa semua orang merasa dia sangat kuat?" Su Chengpeng berpikir sejenak dan berkata dengan sangat serius, "Kata kuat belum tentu berkaitan dengan kekuatan bertarung. Aku rasa Yi Changying punya 3 poin terkuat." "Apa itu?" Su Chengpeng berkata, "Pertama adalah persona pribadinya yang kuat. Kamu juga tahu, tidak semua orang yang dilahirkan bisa menundukkan orang lain. Kebanyakan orang tidak mau dipimpin orang. Tapi pesona Yi Changying membuat banyak orang mengikuti dan mematuhinya. Kedua adalah kemampuan pribadinya yang tak tertandingi. Yi Changying memiliki pemandangan yang luar biasa dan pandangan keseluruhan. Dia sangat berbakat dalam dunia bisnis. Ketiga adalah kemampuan pengendalian diri yang berbeda dari orang biasa. Cara kerja Yi Changying tidak pernah ceroboh, juga tidak pernah berhati-hati karena terlalu pesimis, sama seperti pasar berjangka yang selalu berubah. Yi Changying dapat dengan teguh mencapai tujuan yang telah ditentukan di pasar yang meningkat pesat. Meskipun semua orang optimis dan merasa pasar akan meningkat ke depannya, dia tetap tidak akan mengubah tujuan yang telah ditentukan. Poin ini tidak bisa dilakukan kebanyakan orang. Selain itu, banyak wanita menyukai Yi Changying. Pada waktu itu banyak di antaranya yang berinisiatif mendekatinya, tetapi dia bisa menahan semua godaan. Dalam kehidupan nyata ini, aku hanya pernah melihat pria yang seperti itu. Saat mengatakan ini, Su Chengpeng berkata, "Pokoknya dia adalah orang yang paling aku kagumi di dunia ini." Wan Pojun mengerutkan alis ketika mendengarnya dan bertanya, "Yi Changying begitu hebat, kenapa bisa meninggal? Siapa yang membunuhnya?" "Ada rumor yang mengatakan keluarga Su yang membunuhnya." "Apakah seperti itu?" Su Chengpeng tersenyum dan berkata, "Aku beritahu kamu saja, pada masa kejayaan Yi Changying, keluarga Su bisa bertahan dengan membentuk aliansi anti Yi yang menggabungkan banyak orang. Aliansi anti Yi sebenarnya bukan organisasi untuk menyerang, tetapi didirikan untuk saling membantu. Jika punya kekuatan untuk membunuhnya, kami tidak mungkin
ditekan begitu parah olehnya di dunia bisnis waktu itu. Pada akhirnya kami hanya bisa bekerja sama. Selain itu, Yi Changying sudah mengundurkan diri dari dunia bisnis saat dia meninggal. Apakah ada artinya kalau membunuhnya waktu itu? Kami semua adalah pengusaha. Siapa yang akan melakukan transaksi tidak menguntungkan ini? Wan Po-jun mengangguk dengan serius dan bertanya lagi, kalau begitu siapa yang membunuhnya? Su Chengpeng menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Ada banyak opini pada waktu itu, tapi tidak ada bukti, sehingga lama-kelamaan insiden ini tidak ada yang kabarnya lagi. Wan Po-jun tersenyum dingin. Sepertinya pintar saja tidak cukup di dunia ini. Jika ingin bertahan di dunia ini, kepintaran dan kekerasan diperlukan. Jika waktu itu Yi Changying mempunyai sedikit kekuatan seperti Wan Longhao, dia tidak akan dibunuh begitu saja. Su Chengpeng tertegun sejenak lalu sadar kembali dan berkata sambil tersenyum, kamu benar, pada zaman sekarang kepintaran saja tidak cukup, tapi juga harus digabungkan dengan keterampilan sipil dan militer. Setelah itu dia berkata dengan bangga, menurutku kamu adalah panutan yang punya kekuatan sipil dan militer. Masa depan Wan Longhao pasti tidak terbatas ke depannya. Ayo, aku bersulang untukmu. Wan Po-jun tersenyum, mengangkat gelas dan berkata kepada Su Chengpeng, setelah Wan Longhao mendapatkan kemenangan besar di Surya, setelah aku memindahkan makam orang tuaku ke grup Wanling, Wan Longhao akan menggunakan waktu sekitar 3-5 tahun berdiri stabil di pangkalan Surya, bahkan akan sepenuhnya menguasai seluruh timur tengah. Pada saat itu aku akan menjadi raja tentara. Raja tentara adalah tujuan kedua Wan Po-jun. Tujuan pertamanya adalah tentu saja membalaskan dendam untuk orang tuanya. Sekarang dia merasa dirinya sudah tidak jauh dari kedua tujuan itu. Pada saat ini kondisi perperangan di Surya sedang berkembang baik. Mereka pasti bisa memenangkan sebelum hari sembahyang kubur. Pada saat itu dia akan mengumpulkan 4 raja perang di Jianjing, membawa pergi keluarga Yi, kemudian berkembang ke Surya. Semua ini situasinya berada dalam kondisi yang baik. Tepat ketika Wan Po-jun sedang berbangga diri di meja perjamuan, situasi perang di Surya berubah secara tak terduga. Lu Jianjun yang sedang memimpin 1000 tentara kuil naga yang sedang berjalan di lembah sama sekali tidak tahu apa yang menunggu mereka selanjutnya. Di bawah semua gemuruh meriam, 1000 orang ini diam-diam berjalan di sepanjang jurang menuju ke sisi pangkalan Hamid. Rute yang dipilih Lu Jianjun sangat tersembunyi. Hampir semua berada di lembah dan lereng terbalik yang sama sekali tidak terlihat dari dataran tinggi tempat pasukan Hamid berada. Dengan adanya perlindungan suara meriam, dia berpikir pasukan Hamid tidak mungkin menyadari kalau sebuah unit telah meninggalkan medan perang. Jalan pegunungan terjal dan untuk menghindari ketahuan oleh anak buah Hamid, mereka juga secara khusus melewati rute berbentuk busur. Jadi meskipun berjalan cepat tetapi membutuhkan banyak waktu karena harus berputar. Namun semua yang telah direncanakan secara berhati-hati oleh Lu Jianjun dan dia berpikir sudah sangat rahasia, sudah dibaca oleh drone Hamid yang ada di langit sejak pasukannya berangkat. Sekarang ini Hamid sudah memasang jebakan maut dan menunggunya. Ketika para anak muda di dalam negeri masih memegang drone beberapa ribu yuan dan menembak secara membabi buta di hutan belantara, anak buah Hamid telah memakai barang yang tidak mencolok ini untuk mengendalikan situasi medan perang lokal. Keuntungan drone tanpa awak bisa mengamati target dengan cermat, tidak seperti Amerika yang perlu terus terbang di sekitar target. Hamid sangat mengagumi strategi Yi Chen karena telah membuat rencana yang begitu teliti. Melalui sinyal transmisi gambar yang dikirim kembali dari langit, skala yang dianalisa tidak boleh lebih dari 1.200 orang. Selain itu, mereka sedang berbelok ke sayap barat sekarang.
Mereka pasti ingin mengepung dirinya dari sayap barat. Jadi dia telah mengeluarkan perintah untuk mengirimkan 300 tentara tambahan untuk menjaga lereng terbalik sayap barat. Meskipun 300 tentara tidak banyak, tapi cukup menahan serangan 1.000 tentara karena mengandalkan keunggulan medan. Benteng permanen Hamid belum selesai dibangun sepenuhnya, tetapi dirancang secara khusus untuk kamuflase di luar. Dengan benteng kamuflase, jika mereka tidak menembak, keberadaannya hampir tidak mungkin ditemukan meski 10 kali melewatinya. Lubang tembak benteng ini telah diblokir dengan sejumlah besar puing-puing seukuran kepalan tangan, lalu ditutup dengan lapisan tanah liat di luar. Kamuflase seperti ini sangat realistis dengan pegunungan yang sudah penuh puing dan tanah liat sehingga sulit ditemukan. Selain itu, saat mereka melakukan kamuflase, mereka juga meninggalkan beberapa celah. Dengan celah kecil ini, orang di dalam dapat dengan mudah mengamati situasi di luar. Kamuflase yang memakai serpihan batu sangat mudah dihilangkan. Jika ingin menembak, hanya perlu digeser dengan tangan, kemudian mengeluarkan moncong dan melepaskan tembakan. Jika Lu Janjun mengepung dari sayap barat, dia akan melewati benteng tersembunyi di sayap barat. Pada saat itu, semua orangnya akan terkena tembakan senapan mesin. Namun, Lu Janjun tidak tahu dengan semua ini. Dia hanya berpikir ingin segera menjatuhkan Hamid dan memakai kemenangan untuk menutupi kesalahannya. Semua pihak Wan Longhol meremehkan musuh dengan kedatangan ke Suriah kali ini. Mereka selalu berpikir kalau pasukan oposisi hanya sekelompok bandit yang tidak ada pengalaman militer yang tidak jauh lebih kuat dari bajak laut di Somalia. Elit seperti mereka datang ke sini untuk melawan orang-orang yang asal menembak dengan senjata AK. Ini merupakan hal yang sangat mudah. Jadi mereka tidak melakukan persiapan perang yang maksimal, juga tidak membawa senjata dan peralatan kelas atas yang mahal. Bagi prajurit Wan Longhol, roket RPG yang dipasang di tangan mereka merupakan senjata paling kuat sekarang. Jadi Lu Janjun merasa RPG sudah cukup. Kerugian besar dari serangan saling berhadapan tadi bukan karena musuhnya kuat, tapi terlalu meremehkan musuh. Selama bersikap serius sekarang dan menemukan rencana strategi yang benar, dia pasti bisa memimpin prajurit Wan Longhol mengalahkan musuh dengan mudah. Sekarang dia dan pasukannya telah tiba di sayap barat Hamid dan percaya perang ini akan berakhir paling lama 1 jam. Kali ini taktik perang yang direncanakan Lu Janjun ada 3. Rencana pertama merupakan yang terbaik, yaitu diam-diam masuk ke benteng permanen Hamid, kemudian mendadak menyerbu ke dalam supaya mereka tidak siap dan menghancurkan mereka semua di dalam benteng sendiri. Ini adalah tujuan yang paling ingin dicapai oleh semua penyerang, karena hanya dengan cara inilah mereka dapat bekerja dengan mudah dan korban yang paling sedikit. Rencana kedua adalah menggunakan roket RPG untuk menyerang benteng setelah mereka tiba. Cara ini mirip proses pembangunan bunker dan menara artileri di film anti Jepang. Sedangkan yang ketiga adalah rencana paling buruk, dan itu adalah menyerang dengan segala cara. Tapi rencana ketiga jarang berhasil karena begitu memasuki jaringan daya tembak lawan dan tidak dapat memecahkan benteng musuh, maka lawan akan memiliki keunggulan menyerang. Jadi tidak mungkin bisa bergerak dalam kondisi seperti ini. Jadi Lu Janjun tidak berencana menggunakan opsi ketiga jika tidak terpaksa. Namun sebagai komandan, dia harus mempertimbangkan setiap kemungkinan. Jadi dia merumuskan opsi ketiga dan merumuskan garis merah.
mereka akan segera mundur jika beban lebih dari 60%. Tapi dia tahu kalau kondisi seperti ini tidak mungkin terjadi. Setelah persiapan, Lu Janjun membawa semua prajurit memeriksa peralatan dan amunisi, lalu berkata kepada kepala pasukan di medan perang melalui walkie-talkie, setelah memastikan tidak ada masalah, kami sudah berada di sisi barat musuh. Kamu pura-pura luncurkan serangan palsu sekarang. Pihak lain segera menjawab, setelah aku meluncurkan serangan tipuan, pihakmu harus segera melakukan serangan. Lu Janjun melihat jam dan berkata, aku akan meluncurkan serangan mendadak dari saya barat 10 menit setelah serangan tipuan kalian. Pihak lain berkata dengan bingung, kenapa harus menunggu 10 menit? Daya tembak musuh sangat kuat dan pertahanannya kokoh. Tidak tahu berapa banyak saudara yang akan menjadi korban dalam waktu 10 menit. Kalian segera bertindak begitu aku melepas tembakan. Ini barulah solusi yang paling masuk akal. Lu Janjun berkata dengan serius, aku harus menunggumu menyerang terlebih dahulu. Setelah mereka membalas tembakan kalian, baru bisa menentukan posisi mereka. Dengan begitu orang-orangku baru bisa meluncurkan serangan secara akurat sehingga bisa langsung menghancurkan daya tembak mereka. Jika langsung masuk, kita tidak akan bisa menyerangnya. Pihak lain ragu sejenak dan berkata, karena merasa masuk akal, baik, aku akan meminta para prajurit bersiap untuk menyerang dalam 10 menit. Dia tahu dalam dirinya tidak ada pilihan lain sekarang. Dengan kekuatan benteng Hamid, mereka tidak mungkin menyerang dari depan. Tidak mungkin ada kesempatan juga meskipun mengorbankan semua orang. Satu-satunya kesempatan sukses terletak pada Lu Janjun. Lu Janjun telah menjadi tentara bayaran selama beberapa tahun. Meskipun bisa dikatakan pengalamannya banyak, tetapi semua itu adalah pengalaman tempur skala kecil di daerah yang dilanda perang. Dia belum pernah bertemu lawan yang benar-benar kuat. Hal seperti seorang pendekar yang selama ini mengumpulkan pengalamannya dengan mengalahkan preman jalanan. Jika seorang hanya bertemu lawan kecil, maka pasti akan semakin lemah. Yang paling menakutkan adalah dirinya akan tenggelam dan tidak bisa berkembang. Sama sekali tidak menyadari kalau dirinya telah semakin lemah. Oleh karena itu, Lu Janjun tidak tahu strateginya. Memutar dari samping membuatnya berada dalam kepungan musuh. Dia memegang teleskop kualitas tinggi untuk mengamati pergerakan di depan. Dia memberikan perintah kepada beberapa prajurit di sampingnya. Kalian harus waspada. Setelah mereka melakukan serangan putaran kedua, pihak kita bisa melihat posisi daya tembak Hamid. Tandai semua titik daya tembak mereka. Setelah kita mulai serangan, hancurkan daya tembak mereka dengan kecepatan penuh. Kita akan menang selama menghancurkan pertahanan mereka. Beberapa prajurit mengangguk, lalu mengeluarkan peralatan observasi dan menggambar. Mereka bersiap menggambar lokasi daya tembak lawan secepat mungkin setelah serangan tipuan dimulai. Lu Janjun sangat percaya diri pada saat ini. Formasi depan Hamid telah menjadi sasarannya. 10 menit kemudian, tembakan ke posisi Hamid berhenti tepat waktu. Di medan perang, 3.000 prajurit membawa ratusan roket RPG untuk menyerang posisi Hamid lagi. Orang-orang ini telah dipukul mundur sekali tadi dan tahu daya tembak musuh sangat kuat. Jadi ketika meluncurkan serangan kedua, semua orang sangat gugup dan takut kehilangan nyawa. Tapi perintah militer ada di depan. Meskipun takut, mereka hanya bisa terus bergerak ke depan. Segera mereka masuk dalam tembakan benteng Hamid lagi. Tentu saja Hamid tidak akan berbelas kasihan kepada orang-orang ini. Jadi dia memberikan perintah untuk segera membunuh musuh. Baku tembak putaran kedua di antara kedua belah pihak akan segera meletus. Para penyerang membentuk tim yang terdiri dari 5 orang. Salah satunya menembak benteng dengan roket RPG yang dibawa di pundak mereka. Sisa keempat orang lainnya menggunakan senapan mesin dan senapan
serbu untuk melindungi orang pertama untuk memastikan bahwa roket RPG bisa mengenai sasaran. Ini adalah hal yang diajarkan pasukan tentara. Ini adalah satu-satunya taktik kecil yang dapat dipakai dalam pertempuran yang sulit. Awalnya kepala tentara pemerintah merasa selama roket RPG dipasang, meskipun tidak bisa menghancurkan seluruh benteng Hamid, tetapi setidaknya bisa meledakkan 3-5 orang sehingga membuatnya panik. Begitu panik, dia setidaknya akan mengeluarkan lebih banyak pasukan dan energi di depan sehingga sangat menentukan tingkat keberhasilan taktik memutar jalan. Tapi dia tidak menyangka kalau benteng Hamid sangat hebat. Bagian depan setiap benteng diperkuat dan disamarkan lapis demi lapis di sepanjang lereng itu. Dalam kondisi seperti ini, penyerang membawa roket RPG menembak dari dasar gunung sehingga tembakannya hampir sejajar dengan kemiringan lereng dan sulit mengenai benteng. Jadi roket tidak langsung meluncur ke lereng benteng atau hanya bisa mengenai sudut sedikit. Kedutan roket ini sebenarnya harus difokuskan pada bagian depan target di sudut 90 derajat. Jika meledak di samping, maka tidak ada hasilnya sama sekali. Selain itu, jika hanya mengenai sudut kecil ini, roket hanya bisa diluncurkan, bukan hanya tidak bisa menghancurkan musuh. Roket yang diluncurkan akan meleset kemana-mana sehingga akan melukai banyak orang sendiri. Sedangkan Lu Janjun dan anak buahnya masih berusaha keras merekam lokasi setiap benteng Hamid melalui teleskop. Lu Janjun melihat sambil memberikan perintah, ketika melancarkan serangan diam-diam nanti, pastikan hancurkan semua benteng secepat mungkin. Jika bisa melakukan ini, maka pangkalan Hamid tidak akan berbahaya lagi. Kita pasti bisa menang dengan mudah. Kepala pasukan semua tingkatan di sekitar mereka berkata dengan penuh percaya diri dan akan menghancurkan semua titik tembakan yang diketahui. Namun mereka sama sekali tidak tahu kalau di depan ada 30 titik daya tembak Hamid yang tidak diawasi mereka. Jauh sebelum Li Janjun membawa pasukan datang ke sini, 300 prajurit Hamid telah bersembunyi di dalam. Awalnya, menurut rencana orang yang Yichen buat untuk Hamid, bagian dalam titik daya tembak ini harus sepenuhnya ditembakkan melalui terowongan. Selain itu, bagian dalam terowongan harus tahan api. Jika musuh masuk dalam terowongan, lapisan tahan api dapat segera mengisolasi musuh dalam skala yang sangat kecil. Hal ini untuk mempertahankan supaya tidak dapat ditembus oleh musuh. Desain ini seperti interior kapal dengan beberapa pintu kedap air. Fungsi dari pintu kedap air adalah untuk menutup semua pintu kedap air di area ini dengan segera jika ada sesuatu bagian yang rusak dan kemasukan air laut untuk menjaga keamanan kapal. Sayangnya, gelombang serangan tentara pemerintah datang terlalu cepat. Hamid tidak punya banyak waktu untuk membangun infrastruktur yang besar. Jadi hanya bisa membangun beberapa titik senjata tersembunyi yang berdiri sendiri terlebih dahulu untuk menembak pasukan Lu Janjun. Setelah 300 pasukan Hamid masuk ke 30 titik api, mereka segera menutup pintu masuk setiap titik api dari dalam. Dengan begitu, setiap titik api menjadi bunker independen. Para prajurit juga tidak memiliki cara untuk mundur dari dalam. Meski metode ini memiliki banyak kelemahan, tetapi ada satu keunggulan, yaitu para prajurit di dalam tidak bisa keluar, sehingga keinginan bertarung mereka sangat tinggi. Setiap titik api berdasarkan skala dan sudut desain bisa menampung 5-10 orang. Peralatan yang ada di dalamnya adalah senapan mesin berat dan ringan serta roket RPG. Selain itu ada cadangan amunisi yang cukup, juga makanan dan air minum yang cukup untuk lebih dari sebulan. Dari sisi ini saja bisa melihat beberapa kuat kesadaran Hamid tentang cadangan makanan saat ini. Dia bahkan berencana menggunakan beberapa tahun untuk membuka pangkalan strategis dengan ratusan ribu meter kubik ruang di dalam pegunungan di sekitarnya.
Pada saat itu, senjata, amunisi, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar dapat mencapai penyimpanan dalam jumlah besar. Selain itu, dia ingin menggali beberapa gunung besar di kaki gunung. Pada saat itu, semua kendaraan lapis baja dan helikopter bersenjata lengkap disimpan di dalamnya. Meskipun pasukan pemerintah terus menyerang selama sebulan, juga tidak dapat menyebabkan kerusakan besar untuk mereka. Saat ini tipuan serangan medan perang telah berlangsung selama 5 menit. Awalnya masih ada waktu 5 menit tersisa sebelum waktu serangan yang ditetapkan Li Janjun. Tapi Lu Janjun melihat pasukannya banyak terluka dan takut dipukul mundur sebelum 10 menit. Jika serangan tipuan mereka bisa dipatahkan, dia tidak bisa menyerang dari samping lagi. Jadi setelah memastikan posisi daya tembak Hamid, Lu Janjun berkata kepada 1000 pasukan elitnya, "Saudaraku, kita tidak akan tunggu lagi. Mari semua orang ikut membalaskan dendam untuk saudara kita yang terkorban bersamaku. Kita harus memenggal kepala Hamid sebagai persembahan untuk saudara kita." Ketika orang-orang mendengarnya, mereka semua langsung berteriak untuk memenggal kepala Hamid. Melihat kegembiraan semua orang, Lu Janjun mengangguk puas dan melanjutkan, "Begitu kita menghadapi musuh secara langsung, kita tidak boleh berhati lembut atau ragu. Selama orang itu musuh, tidak peduli tua, muda, pria, atau wanita, tetap harus dibunuh. Apakah kalian mendengarnya?" Orang-orang mengangguk dengan serius dan penuh niat pembunuhan. Baik, Lu Janjun merasa darahnya mendidih dan berteriak kencang, "Mari kita serang." Tepat ketika 1000 pasukan Wan Long Hal menyerbu bersama Lu Janjun, setidaknya setengah dari 300 pasukan Hamid bisa mengamati pasukan Lu Janjun secara langsung melalui lubang tembak tersembunyi. Mereka tidak melawan, tetapi menahan napas karena takut gerakan mereka ketahuan pihak musuh. Alasan mereka masih belum melakukan serangan balik karena Lu Janjun dan prajuritnya masih belum masuk ke tengah jangkauan senjata mereka karena melakukan penyergapan. Tentu saja harus menunggu musuh berada di tengah lingkaran sebelum melepaskan tembakan. Hanya dengan cara ini bisa memukul mundur semua musuh sekalian menutup semua jalan mundur mereka sehingga tidak punya tempat untuk bersembunyi, bahkan tidak ada tempat untuk mundur. Ketika Lu Janjun memimpin 1000 pasukan Wan Long Hal untuk menyerang lereng gunung sayap barat, mereka telah sepenuhnya jatuh ke dalam pengepungan Hamid di sayap barat. Saat Lu Janjun takut menunda pertempuran dan membawa pasukan untuk segera menyerang, dia sama sekali tidak menyadari ada banyak celah batu di sekitarnya yang tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam yang datar. Setelah itu peluru senapan mesin segera dimuntahkan. Untuk sementara suara tembakan terdengar keras. Lu Janjun hanya mendengar suara tembakan di sekitarnya. Setelah itu dirinya mendengar teriakan histeris para prajuritnya yang ditembak dan jatuh ke tanah. 1000 orang menjadi sasaran, 200 lebih moncong senapan mesin ringan dan berat serta 10 roket RPG. Serangan diluncurkan tanpa ampun, peluru dilepaskan tanpa henti sehingga menjatuhkan para prajurit di sekitar Lu Janjun. Hal ini tidak ada bedanya dengan pembantaian. Tembakan dan ledakan terdengar sahut menyahut. Hanya dalam waktu 1 atau 2 menit pasukan Lu Janjun sudah hilang setengah. Dia kaget dan berteriak kencang, "Brengsek, kita masuk dalam perangkap." Cepat terobos keluar. Namun dia tidak tahu kalau mereka tidak ada peluang untuk melarikan diri lagi. 1000 orang ini jatuh dalam perangkap 30 lebih lubang hitam. Tidak peduli kemana mereka melarikan diri, mereka akan bertemu dengan moncong senapan. Mereka juga mencoba melakukan perlawanan tetapi berada dalam pengepungan yang bahkan tidak menemukan tempat persembunyian. Jadi akan sulit melawan karena lawan mereka bersembunyi di dalam benteng baja dan beton, maka senjata mereka sulit membunuh melawan. Di pihak Hamid hanya sedikit orang yang terkena peluru yang
ditembakkan ke benteng. Ketika jumlah prajurit Wan Longhol semakin sedikit, sebagian prajurit tahu kalau mereka tidak punya harapan untuk melarikan diri, jadi berteriak, "Cepat, lindungi jenderal!" Setelah itu, orang-orang dari segala arah berteriak, "Lindungi jenderal!" lalu mengelilingi Lu Janjun. Pada saat bersamaan, Lu Janjun segera dikelilingi oleh puluhan orang. Prajurit di depan Lu Janjun terus berjatuhan, sehingga dia sangat sedih dan berteriak dengan mata merah, "Saudara sekalian, kita masuk dalam penyergapan hari ini karena aku gagal memberikan arahan. Semoga kalian bisa memaafkanku." Beberapa prajurit berkata, "Jenderal Lu Janjun, kami semua dibimbing oleh Anda. Kami tidak pernah menyesal sejak mengikuti Anda." Lu Janjun berkata dengan suara serak, "Aku sangat beruntung karena bisa berperang bersama kalian." Setelah itu dia berkata dengan marah, "Kita sudah tidak ada harapan. Untuk apa kalian melindungiku? Semuanya minggir. Biarkan aku bertarung habis-habisan dengan para bajingan ini sehingga aku tidak mati menyedihkan." Puluhan prajurit Wan Longhol berlinang air mata. Mereka tetap tidak mau pergi. Kemudian rekan seperjuangan di luar semakin banyak yang berjatuhan. Pasukan sebanyak 1.000 orang hanya tersisa 40-50 orang yang masih bertahan. Pada saat ini 30 lebih daya tembak diarahkan semua kepada mereka. Lu Janjun melihat prajurit di sekitarnya tersisa 20 orang lebih. Lalu dia mendorong beberapa prajurit di depannya, mengangkat senapan dan menembak titik api yang tidak jauh darinya sambil berteriak, "Bajingan, aku akan membuat kalian mati bersamaku." Setelah itu dia langsung bergegas ke depan. Darah para prajurit yang masih hidup langsung mendidih saat mendengarnya. Mereka meneriakkan slogan dan ikut menyerbu bersama Lu Janjun. Tapi cara ini selain dapat membuat mereka merasa lebih baik sedikit, hampir tidak ada pengaruhnya pada kondisi pertempuran. Lu Janjun menyerbu keluar lalu terkena belasan tembakan dan langsung jatuh. Para tentara bayaran di belakangnya juga tidak bisa melarikan diri dari situasi ini. Satu persatu mati ditembak dan habis semuanya dalam waktu kurang dari 30 detik. Pembantaian ini berakhir dalam waktu kurang dari 5 menit. Setelah itu prajurit Hamid keluar dan mulai membersihkan medan perang. Setelah melakukan perhitungan, pasukan Wan Longhol dan Lu Janjun berjumlah 1.001 orang, semuanya terbunuh. Total ada 16 korban dari pihak Hamid, 6 diantaranya mati dan 10 orang lainnya terluka, tapi tidak mengancam nyawa. Ini adalah kemenangan mutlak. Pada saat ini, kepala pasukan yang melakukan serangan tipuan menunggu waktu yang lama, tapi tidak melihat Lu Janjun menyerang dari samping. Sementara dia hampir kehilangan 1.000 prajurit dalam serangan ini. Dia sangat marah dan hendak bertanya kepada Lu Janjun kenapa dirinya masih belum melakukan serangan, tapi tidak ada jawaban dari pihak Lu Janjun. Dia segera meminta orang menghubungi prajurit Wan Longhol lainnya, tapi mereka seperti tenggelam ke laut dan tidak ada reaksi sama sekali. Ini membuatnya sangat panik. Di medan perang tidak mungkin kehilangan kontak 1.000 pasukan. Selain itu mereka bukan pasukan sembarangan. 1.000 prajurit ini adalah pasukan elit Wan Longhol. Tidak peduli tingkat pelatihan, kemampuan tempur, atau perang literasi, mereka jauh lebih baik dari prajuritnya. Satu unit pasukan tiba menghilang. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah mereka telah mengalami kecelakaan. Dia merasa takut dan segera menarik semua prajurit yang dia kirim untuk berpura-pura menyerang. Pada saat yang sama, dia segera mengirim pasukan pengintai untuk segera mencari tahu. 1 jam kemudian, ketika pengintai mendekati lereng bukit sayap barat, mereka langsung menggunakan kamera berkualitas tinggi untuk mengamati posisi sayap barat. Wajah mereka langsung pucat saat melihatnya. Pada saat ini, pasukan Hamid sedang membersihkan medan perang. 1.000 pasukan elit Wan Longhol dan Lu Janjun telah berubah menjadi mayat yang penuh bekas tembakan. Pasukan Hamid sedang mengumpulkan senjata dan bahan-bahan peperangan lainnya. Para prajurit Hamid telah tertarik dengan senjata dan amunisi yang dibawa pasukan elit Wan Longhol karena peralatannya lebih baik dari punya mereka. Senjata pasukan Wan Longhol menggunakan senjata yang digunakan pasukan aktif Amerika, sedangkan pasukan Hamid menggunakan senjata Uni Soviet tahun 60-an sampai tahun 80-an. Perbedaan kedua
pihak sangat besar. Selain tertarik dengan senjata para pasukan elit Wan Long Hol, mereka juga sangat tertarik dengan seragam kamuflase gurun mereka. Sayangnya, seragam kamuflase mereka sudah penuh lubang sehingga tidak layak digunakan lagi. Namun prajurit Hamid yang pintar berburu harta karun menemukan kalau celana pasukan Wan Long Hol masih bagus sehingga masih bisa dipakai. Seragam kamuflase gurun Amerika ini terbuat dari kain yang bagus dan mahal, berkali lipat bagusnya dari celana usang yang dikenakan pasukan Hamid. Selain itu, pasukan Hamid tertarik dengan sepatu pasukan Wan Long Hol. Mereka menggunakan sepatu bot profesional yang sangat mahal, desainnya bagus, kinerjanya unggul, tidak mudah robek ketika berada di gurun ataupun pegunungan. Jadi itu adalah barang yang sangat bagus. Sepatu bot jenis ini sangat diminati di Timur Tengah, di pasar gelap setidaknya sekitar beberapa ratus dolar. Selain itu, barangnya juga langka. Jadi para pengintai melihat sendiri pasukan Hamid melepas satu persatu celana pasukan Wan Long Hol, kemudian sepatu bot mereka, lalu membuangnya ke tumpukan mayat. Hal yang paling menakutkan adalah mereka melihat mayat Lu Jangjun. Saat ini dia hanya mengenakan celana dalam dengan belasan lubang di tubuh dan kondisinya terlihat sangat mengenaskan. Para pengintai sangat ketakutan dan buru-buru melarikan diri sambil melaporkan kepada atasan melalui telepon nirkabel. Seluruh pasukan Wan Long Hol telah mati. Jenderal Lu Jangjun juga telah mati. Berita kematian Lu Jangjong dan 1000 pasukan Wan Long Hol sama seperti petir bagi kepala pasukan pihak penyerang. Dia tidak peduli dengan mati hidup Lu Jangjun dan prajurit Wan Long Hol, tapi merasa pihaknya lebih tidak bisa menyerang pasukan Hamid karena pasukan elit Lu Jangjun saja tidak mampu melawannya. Selain itu, dirinya total membawa 5.000 lebih pasukan. Dua serangan hampir kehilangan 2.000 pasukan dan kuil naga telah kehilangan 1.500 prajurit. Kekuatan tempur setidaknya hilang setengahnya. Hal yang lebih parah adalah 2 kali serangan membuat prajurit mereka merasakan tidak mungkin melawan pasukan Hamid begitu saja. Mereka sudah ketakutan setelah melihat banyak rekan seperjuangan yang mati dalam 2 kali serangan. Pada saat ini semangat mereka sudah sangat rendah. Jika memaksakan diri melakukan serangan ketiga tidak ada artinya sama sekali selain menghantarkan nyawa. Jadi dia tahu kalau tidak mungkin bisa mengalahkan Hamid kali ini. Jadi dia segera melaporkan kondisi peperangan di sini kepada pihak atasan, sekalian minta izin menarik pasukannya untuk kembali. Pihak atasan sangat marah saat mendengar kabar ini. Kemenangan yang didapatkan dalam beberapa hari terakhir membuat mereka percaya bisa membasmi lawan dan sangat yakin kalau tujuan mereka akan tercapai. Tapi tidak diduga kalau kenyataan tiba-tiba menampar mereka. Peperangan yang bahkan masih belum melihat pasukan musuh tapi sudah kehilangan hampir 3.000 pasukan, sehingga kenyataan ini benar-benar tidak bisa diterima. Hal yang paling tidak bisa dipahami adalah Lu Jangjun sebelumnya memimpin lebih dari 2.000 lebih prajurit Wan Long Hol dan telah mendapatkan banyak kemenangan secara berturut-turut di mata kepala pasukan lokal seperti mereka. Dia adalah dewa perang yang sangat luar biasa, tapi tidak ada yang menduga kalau dewa perang hebat seperti ini mati begitu saja. Dalam kemarahan, dia segera menyampaikan kabar ini kepada Chen Zhonglai setelah satu dari 4 raja perang. Salah satu dari 4 raja perang. Pada saat ini Chen Zhonglai sedang menunggu kepulangan 4 pasukan Wan Long Hol di Damaskus, tapi tiba-tiba mendapatkan berita kematian Lu Jangjun. Dia tidak percaya sampai mendapatkan video yang diambil pasukan pengintai. Jadi mau tidak mau menerima kenyataan ini. Dalam pertempuran skala kecil, lebih dari 1.500 saudaranya meninggal serta seorang prajurit bintang 5. Hal ini baru pertama kali terjadi sejak Wan Long Hol didirikan. Chen Zhonglai tidak mengerti kenapa pasukan oposisi di gunung ini begitu kuat. Dia merasa masalah ini sangat aneh. Jadi tidak berani menunda waktu dan buru-buru menelepon untuk melaporkan kepada Wan Po Jun.
pemimpin Wan Long Hol. Pada saat ini Wan Po Jun sedang berada di meja perjamuan keluarga Su di Suhang dan sedang makan bersama Su Cheng Peng. Jangan lihat Su Cheng Peng yang merupakan pemimpin keluarga dirinya sangat hebat menyanjung orang. Awalnya Wan Po Jun mempunyai prasangka dengan orang tua ini karena dia selama ini memandang rendah ayahnya. Jika bukan karena Su Shaodao, Wan Po Jun bahkan malas untuk makan bersamanya. Tapi orang tua ini terus memuji Wan Po Jun sehingga akhirnya bisa dia taklukkan. Bagi orang seperti Wan Po Jun, dia cukup depresi karena dihina selama bertahun-tahun. Orang seperti ini semakin membutuhkan orang lain tahu dengan kemampuannya serta membutuhkan pengakuan dan sanjungan. Jadi ketika dia menemukan Su Cheng Peng, pemimpin keluarga Su yang sangat ditakuti ayahnya, waktu itu bersedia memujinya. Hatinya yang tertekan selama bertahun-tahun karena tidak bisa membalaskan dendam ayahnya merasa sangat puas. Tidak seperti Wan Po Jun, Su Cheng Peng saat ini merasa sangat malu. Dia tidak pernah menjilat siapapun sejak muda dan dikagumi semua orang setelah paruh baya, tapi tidak ada yang menyangka dirinya yang sombong selama hidupnya harus tunduk kepada pria 20-an pada usia lanjut. Perasaan ini sangat melukai harga dirinya, tapi harus bersikap seperti ini karena dia membutuhkan Wan Po Jun untuk membantunya menyelesaikan serangkaian masalah di depannya. Jadi dia terus mengangkat gelas untuk bersulang dan berkata sambil tersenyum, "Wan Po Jun, aku bersulang untukmu lagi. Aku harap kamu bisa mendapatkan kemenangan di Gunung Yeling pada hari sembahyang kubur untuk membalaskan dendam orang tuamu." Wan Po Jun memainkan gelas di tangan dan berkata dengan serius, "Kakek Su, bukan Gunung Yeling, tapi Gunung Wanling. Setelah hari sembahyang kubur seluruh grup Weling adalah makam untuk kedua orang tuaku. Aku akan mengerahkan 100 pasukan elit Wan Long Hol untuk menyegel seluruh gunung untuk tidak membiarkan orang masuk supaya tidak mengganggu ketenangan mereka ke depannya." Su Cheng Peng segera berkata, benar grup Wan Ling. Setelah makam orang tuamu dipindahkan ke grup Wan Ling, aku pasti akan pergi mengunjunginya. Wan Po Jun mengangguk dengan puas dan berkata, "Baguslah kalau kamu bisa ke sana." Setelah itu dia berseru, "Sebenarnya ayahku pada waktu itu sering berkata kepada ibuku kalau dia merasa sangat tertekan setiap kali melihatmu." Su Cheng Peng bertanya dengan heran, "Benarkah? Kenapa Lian Cheng bisa merasa tertekan saat melihatku?" Wan Po Jun melirik Su Cheng Peng dan berkata dengan kesal, "Karena dia merasa kamu memandang rendah dirinya. Di matamu, dia hanyalah teman Paman Su yang tidak baik. Selain itu, dia tidak pantas berteman dengan Paman Su sehingga akan merusak nama baiknya. Setiap kali melihatmu, dia memiliki perasaan tidak disukai oleh orang tua temannya ketika bermain dengan siswa unggulan." Su Cheng Peng tertawa canggung dan buru-buru menjelaskan, "Aku rasa Lian Cheng salah paham denganku. Pada waktu itu, aku sangat serius dan ketat dengan semua orang. Sikapku telah sama saat menghadapi Su Shaodao. Jadi aku tidak pernah bermaksud merendahkan Lian Cheng." Wan Po Jun melihatnya dengan kaget dan berkata dengan serius, "Tapi ketika berhubungan denganmu hari ini, aku tidak merasa kamu orang yang ketat. Apakah itu karena aku sekarang mempunyai kekuatan yang tidak dipunyai ayahku waktu itu?" Su Cheng Peng bergumam, tapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Kata-kata Wan Po Jun membuatnya sangat malu. Dia tahu kalau Wan Po Jun sedang menertawakannya karena sikapnya sangat baik setelah tahu dirinya adalah pemimpin Wan Long Hol dan telah mengetahui kekuatan organisasinya. Sejujurnya, dia bahkan merasa malu dengan sikapnya sendiri. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dalam situasi saat ini, Su Cheng Peng hanya memikirkan segala cara untuk mendekatkan diri dengan Wan Po Jun. Karena Wan Po Jun akan segera menyulitkan keluarga Yi. Keluarga itu kemungkinan besar akan segera hancur. Setelah itu, satu-satunya rintangan besar baginya adalah dermawan Su Jiyu itu. Hanya saja Po Jun yang bisa membantunya.
Jika Wan Po Jun bisa menaklukkan orang itu, dia memiliki ribuan cara untuk meminta Su Ji-yu mengembalikan grup ekspedisi Ocean. Pada saat itu, keluarga Su akan memiliki kesempatan untuk bangkit sekali lagi. Saat ini, Wan Po Jun melihat wajah tua Su Chengpeng memerah sehingga dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Sudahlah, semua ini sudah masa lalu, tidak perlu diungkit lagi. Pokoknya jika kamu bisa pergi mengunjungi ayahku, aku percaya dia pasti akan sangat senang di atas sana. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya, di part berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.